Oke guys, selamat sore. Ketemu kembali di Nescafe. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Selamat sore Pak Kendar. Selamat sore Pak Gerardus Gegen yang terhormat. Ya, kita sudah lama ya nggak ngobrol-ngobrol ya Pak. Betul Ya, Pak. ini hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Kendar mengenai berita yang lagi hot news ya. Bahkan lebih hot newsnya tuh Pak ya. Iya, Terkait dengan ditolaknya para pemohon uji materi Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2003, Pak. 2023 Pak. 2003 ya. Betul. Artinya ini saya ingin meminta pandangan dari Pak Kendar terkait dengan ditolaknya pemohon yang memang katanya dia akan mengajukan lagi uji formilnya, uji materinya. Ya, karena uji formil udah ditolak, uji materinya. Nah, untuk tahap ini kira-kira menurut Pak Kendar ini kita diskusi aja ya. Kita bukan hakim di dalamnya, tapi kita melihat ini sebetulnya ketika ditolak sudah jelas ya. Yang namanya ditolak udah menjadi kekuatan hukum. Nah, bagaimana kita menanggapi ke depan itu, Pak? Apa yang mesti kita siapkan gitu dari tentu dari Pak Kendar sendiri gitu, mungkin dari tahap pertama ini Pak yang terkait dengan undang penolakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Gegen. Tentunya kita sebagai tenaga kesehatan dengan adanya kabar pada tanggal 29 Februari kemarin Pak, bahwasanya uji formil itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya Pak, berarti pembuatan undang-undang tadi nomor 17 tahun 2023 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Artinya undang-undang kesehatan ini adalah berlaku secara mengikat, gitu kan? Nah, kita sih boleh berbaik sangka gitu kan kepada undang-undang ini, dan kita juga kalau gali mungkin lebih banyak manfaatnya, gitu kan? Contoh Bapak, dahulu kita akreditasi hanya satu badan gitu kan, tapi sekarang kan udah ada 6, sehingga kita bisa memilah kemana kan gitu, ada kebebasan, itu satu. Kedua, ada juga kan seperti dulu misalnya lawyer itu satu organisasi, sekarang kan udah banyak Pak, Betul. gitu kan, jadi kita bisa memilih kemana, dan mungkin seseorang memilih itu pasti ada dengan kesuarahatian atau dengan misalnya dia harapannya begitu. Nah, sekarang pun organisasi profesi ini Pak, kenapa sih harus dikungkungi atau harus melulu kepada satu? Kan boleh juga gitu. Jadi tadi kita tentunya kan mungkin Pak Gen juga kan selama ini kita berjibaku mendukung penuh Undang-Undang 17 tahun 2023 ini supaya gol. Karena apa? Satu, betapa kita senang ya Pak, senang, gembira bahwasanya surat tanda registrasi yang tiap tahunnya itu berbayar, sekarang kan kita seumur hidup Pak. Seumur hidup. Itu ada nilai plus kan? Ada nilai plus, untung sebenarnya bagi tenaga kesehatan itu. Kedua Pak, dulu kita SKP, nyari SKP, berbayar. Ada yang 150.000, 200, mungkin 500, ada yang bahkan jutaan. Kita kan ngumpulin SKP untuk perpanjangan tadi. Sekarang kan sudah tidak ditanggung oleh pemerintah, yaitu Kemenkes. SIP juga begitu ya Pak ya. SIPP juga begitu. Jadi ada nilai positif sebenarnya. Nah, berapa persen sih yang keberatan kan gitu kan Pak? Dan saya yakin juga Pak, banyak yang mungkin merasa diuntungkan. Contoh saudara-saudara kita yang ada tinggal mungkin di kepulauan atau jauh nun di sana, sehingga begitu habis misalnya masa STR-nya pergi ke kota untuk misalnya tadi mengurus surat-surat tersebut, dokumentasi tersebut memerlukan waktu 2 hari, 3 hari pulang pergi, dia akan terkuras atau akan tersedot itu masa cutinya Pak. Tapi dengan sekarang tidak perlu lagi berbondong-bondong ke kota, tidak perlu lagi menyiapkan waktu yang lama, dengan STR tadi seumur hidup, saya yakin dia akan bahagia juga, mungkin akan senang, dan saya yakin seluruh tenaga kesehatan yang ada di Indonesia ini Pak, saya yakin
pora atau merasa seneng menyambut. Cuman kadang-kadang kan dilematis, sehingga konotasi ini ada penolakan lah, ada apalah gitu kan. Cuman semuanya kan tiarap, tidak ada yang mau membuka atau mau menceritakan ibaratnya secara testimoni keuntungan Undang-Undang 17 tahun 2023 tersebut. Nah, kita sih karena tadi negara hukum, Pak, tentunya kita juga silahkan saja gitu, sejawat-sejawat kita yang mau uji misalnya tadi materi dan lain sebagainya, ya menurut saya sih kasihan lah, itu kan uang dari anggota juga, janganlah untuk misalnya tadi digunakan yang tadi gimana ya, kalau ngomong nanti salah lagi gitu kan. Iya gitu Pak, jadi memang menarik memang kalau kita bahas mengenai tadi isi undang-undang. Memang yang sebetulnya kata Pak Kendar memang itu yang selama ini menjadi kekhawatiran, kegalauan teman-teman ya Pak, bagaimana ngurus STR, SIP yang begitu berjenjang. Nah, kalau kita melihat dari putusan kemarin, kalau saya baca nih Pak, saya baca nih, jadi jangan sampai nanti merasa saya salah persepsi Pak. Iya, bacakan jadi, aja Pak. Merasa bahwa pemohon itu tidak adanya keterkaitan para pihak yang di situ termasuk OP. Jadi misalnya tidak dilibatkan Pak. Jadi misalnya tidak diundang di kementerian, tidak diminta pendapat, tidak diskusi. Ini kan menjadi pokok gugatan mereka Pak. Nah menurut Bapak bagaimana nih? Jadi ini kalau saya sedikit mohon maaf Pak, saya ini biar ya. Jadi Mahkamah Konstitusi menyatakan proses pembentukan Undang-Undang Kesehatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, sehingga Undang-Undang Kesehatan tetap mempunyai kekuatan hukum dan mengikat. Menolak permohonan dan pemohon untuk seluruhnya. Ya. Kemudian uji formil merupakan pengujian untuk menilai apakah undang-undang tersebut sudah sesuai dengan peraturan undang-undangan. Nah, lalu pemohon mengajukan gugatan itu diantaranya terkait keterlibatan publik dalam penyusunan undang-undang kesehatan ya Pak. Keterlibatan publik. Nah, kita sih boleh aja Pak tadi misalnya tadi pemohon berargumentasi tidak merasa dilibatkan gitu kan, gitu. Tapi itu kan boleh dong dia membela diri begitu kan Pak. Tapi kan kenyataan sekarang itu yang kemarin diputuskan pada tanggal 29 Februari ditolak. Berarti kan secara tadi ke dalam mungkin dia kan tuh dari mulai tanggal berapa tuh, bulan berapa tuh mulai kan uji di GR tadi kan. Nah mungkin pasti kan ada sidang, ada kesaksian, dan ada mungkin para pihak juga diminta keterangan-keterangan, dan buktinya ditolak. Berarti kan udah sesuai dengan tadi mekanisme dan prosedur yang dilakukan oleh tadi misalnya DPR. Itu kan pembentukan itu kan oleh DPR kan Pak. Artinya pihak-pihak terkait sudah melibatkan. Sudah melibatkan sebenarnya. Sudah melibatkan. Iya, melibatkan. Artinya memang Mahkamah Konstitusi melihat bahwa dari keterangan para ahli, saksi, mereka menyatakan keterlibatan publik. Iya. Nah, yang disebut publik sebetulnya unsur mana sih sebetulnya? Yang kita kan sering berdebat tuh. Mengatasnamakan rakyat yang mana sebetulnya? Nah itu juga kita bertanya-tanya juga kan, mengatasnamakan tadi rakyat yang mana gitu kan? Sebenarnya sih ada kepentingan dari kelompok tertentu aja gitu kan. Jadi rakyat yang mana? Balik lagi Pak. Kalau misalnya rakyat yang kan banyak juga kemarin kan kejadian rakyat itu tidak tahu juga diajak demo atau apa kan, ibaratnya kan rakyat yang mana gitu. Iya menarik Pak, menarik. Jadi kalau dilihat substansinya, memang putusan itu sudah sesuai ya Pak ya? Sudah sesuai. Bahkan katanya mau ngajuin gugatan lagi tentang materi. Ya itu ya kalau saya sih nggak punya duit Pak. Kalau yang punya duit sih nggak apa-apa juga. Iya. Gitu kan? Itu. Ya ini teman-teman terkait dengan ini supaya teman-teman perawat ya, pemahaman hukum perawat itu sangat penting. Betul kata Pak Kendar, jangan kita mengatasnamakan rakyat, tetapi di bawah ketika ditanya apa substansi demonya, bingung juga. Banyak nggak tahu. Ini kan pemahaman hukum itu kan penting ya Pak ya. Terutama